Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan soal-soal fisika dari Jurong Junior College Singapura. Kalau di video sebelumnya, Koko udah sempat bahas soal nomor 1 sampai dengan nomor 10. Bagi yang belum lihat videonya, bisa klik link yang sudah ada di description. Nah, di video kali ini Koko akan lanjutin pembahasan nomor 11 sampai nomor 20. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di-subscribe terlebih dahulu, supaya kalian bisa terus dapat update ketika Koko upload video-video pembahasan yang lainnya. Dan Koko yakin video pembahasan ini pasti akan sangat membantu kalian mengerjakan tes masuk NTU maupun NUS. Dengan catatan, kalian benar-benar mengerti apa yang Koko jelasin. Kita langsung lihat soal nomor 11. Di soal nomor 11, dia bilang, satu ujung dari suatu string itu diikat to the handle of a pail of water. Jadi diikat pada satu ember yang berisi air. Ujung yang satunya lagi itu dipegang oleh guru. Kemudian gurunya akan memutar pail of water ini sehingga lintasannya itu adalah circle in a vertical plane. Jadi dia akan putarnya secara vertikal. Dengan fix centernya itu ada di tangan sang guru. With a fix center, dia bilang. Jadi pusatnya itu fix, ada di tangan guru tersebut. Asumsikan that the pail move in a uniform circular motion. Jadi gerakannya adalah uniform circular motion. Which of the following statement is true? Statement yang mana yang benar? Kita akan bahas masing-masing statement yang dia tunjukkan di sini. Untuk statement yang pertama, dia bilang velocity of the pail at the top is more than the velocity at the bottom. Udah pasti ini salah. Kenapa salah? Karena soalnya bilang uniform circular motion. Karena dia uniform circular motion, harusnya velocity-nya constant. Speed-nya constant maksud Koko. Kalau velocity nanti ada direction. Direction-nya memang nanti berubah. Tapi magnitude dari velocity-nya harus constant. Karena dia circular motion-nya uniform. Jadi yang A ini salah. Harusnya V itu constant. Untuk yang B, to keep the water in the pail at the top, supaya air di dalam ember ini tetap ada di sana waktu kondisi embernya ada di top, the centripetal force must always, harus selalu, be greater than the weight of the water. Centripetal force-nya harus selalu lebih besar daripada berat airnya. Kita bisa lihat yang B ini dari persamaan. Waktu kondisinya ada di paling atas, kalian bayangin embernya ada di paling atas, jadi airnya sebenarnya mengarah ke bawah, tapi nggak tumpah. Nah, waktu ada di kondisi paling atas, ada dua gaya yang bekerja pada air kita. Gaya yang pertama, itu adalah dia punya reaction force. Yang kedua adalah gaya berat. Jadi ada normal sama weight. Jadi kalau Koko tulis sigma F sama dengan M times A, sigma F-nya ini ada dua. Satu adalah weight of the water, arahnya downward. Yang kedua itu adalah normal contact force dengan permukaan ember. Arahnya juga downward. Jadi kalau Koko gambar ya, katakanlah ini kondisi di paling atas, kayak gini. Misalnya ini air. Nah, ada dua gaya. Satu weight ke bawah. Satu lagi normal contact force. Karena permukaan. Permukaan ember maksudnya. Arahnya ke bawah juga. Jadi net force waktu di kondisi paling atas itu adalah W plus M. Equals to M times, karena dia circular motion, A-nya adalah centripetal acceleration. mv square over r. Inilah yang disebut sebagai centripetal force. Dan dari persamaan ini kalian bisa lihat, centripetal force-nya equal to weight plus normal.
Dengan kata lain, centripetal force-nya akan always be greater than the weight. Karena centripetal force-nya adalah weight ditambah normal. Jadi jawaban yang benar ada di yang B. Yang C, the centripetal force acting on the pail of water at the top is due to the tension only. Ini salah. Seperti yang Koko bilang, centripetal force waktu di kondisi paling atas itu provided by weight sama normal. Nggak ada tension ya. Tension itu nanti bekerja pada embernya, bukan pada airnya. Bukan pada pail of water. Tapi pada ember atau wadahnya aja. Jadi yang C salah. Yang D, at the lowest point of the vertical circle, di kondisi paling bawah, the weight of the water is balanced by the normal contact force acting on the water by the pail. Dia bilang di kondisi paling bawah, weight-nya akan balance. Balance itu artinya menyeimbangkan. Menyeimbangkan itu artinya besarnya sama. Jadi dia bilang, di kondisi paling bawah, weight-nya akan sama dengan normal contact force. Dan ini udah pasti salah. Karena di kondisi paling bawah, sigma F itu akan tetap sama dengan M kali V kuadrat per R. Tapi sigma F-nya sekarang adalah normal yang directed to the center of the circle minus weight. Karena weight-nya itu menjauhi center of circle. Ini untuk kondisi paling bawah. Dengan kata lain, weight-nya tidak balance by normal contact force. Weight-nya tidak diseimbangkan. Atau weight-nya tidak sama dengan normal contact force. Kita lanjut nomor 12. Which of the following equations, persamaan yang mana, in their usual notation, dalam notasi yang biasanya digunakan, show how gravitational field strength is defined. Di sini kalian harus tahu definition dari gravitational field strength. Definisi dari gravitational field strength itu adalah gravitational force per unit mass. Gravitational force per unit mass. Sehingga dari definisi ini yang benar adalah yang C. Semua yang lain ini adalah persamaan yang benar ya. Ini adalah persamaan untuk menghitung gravitational field strength at a point. Ini adalah untuk menghitung gravitational field strength dengan menggunakan potential gradient. Gravitational field strength equals to equal to acceleration of free fall. Ini untuk konteks berada di planet atau di bumi. Jadi semuanya benar. Tapi yang merupakan definisi itu adalah yang C. Nah, jadi kalian harus ingat-ingat definisi. Makanya Koko sering bilang waktu bahas soal fisika, definisi-definisi harus diingat-ingat karena beberapa akan ditanyakan. Lanjut lagi nomor 13. Seorang astronot goes out for a spacewalk at a distance above the Earth equal to the radius of the Earth. Jadi seorang astronot dia spacewalk, jalan-jalan di luar angkasa. Jarak di atas buminya sama dengan radius dari permukaan bumi atau radius dari bumi. Jadi misalnya ini bumi. Kemudian ini adalah jari-jari bumi. Astronotnya jalan di sini. Inilah si astronot itu. Ini jaraknya juga R. Pertanyaannya, if the gravitational field strength at the surface of the Earth is G, gravitational field strength di titik ini itu adalah G. Kita udah tahu formula G itu adalah Gm per R kuadrat. Gravitational field at a point. Gm per R kuadrat. Maka berapakah percepatan dari astronot tersebut? Kita mau cari G di sini. Koko kasih nama GA.
GA itu adalah GM per R, jari-jarinya adalah 2R. 2R square. Kita akan dapat GM over 4R square. GM over R square-nya itu adalah G. Berarti acceleration dari astronot ini adalah 1/4 G. Jawabannya yang B. Aku rasa ini nggak terlalu sulit dimengerti. Kita bisa lanjutin ke nomor 14. Which one of the following sketch best shows the correct relationship between the thermodynamic temperature? Thermodynamic temperature itu scale-nya si Kelvin, dan Celsius temperature. Celsius temperature ya scale-nya Celsius. Yang mana yang benar? Nah, di sini kita udah tahu hubungannya. Celsius, kok pakai simbol C aja. Celsius itu adalah Kelvin aja ya, lebih gampang mungkin ini. Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273. Yang biasa kita pakai ini. Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273. Tapi kalau kita hanya ingat ini, pasti akan bingung untuk jawab pertanyaan ini. Karena ada yang koma 15, ada yang koma 16. Yang mana yang benar? Nah, lebih tepatnya kalian harus ingat. Kelvin itu adalah Celsius ditambah 273,15 derajat. Jadi saat Celsiusnya 0, Kelvinnya 273,15. Saat Celsiusnya 0, Kelvinnya 273,15. Ada di sini ya. Saat Kelvinnya 0, Celsiusnya minus 273,15. Jadi nomor 14 ini yang benar ada di pilihan A. Pilihan yang lain kalian bisa cek semuanya salah kok. Ada yang koma 16, ini fix salah, ini juga fix salah, ini juga fix salah. Jadi sebenarnya kalau kalian tahu komanya berapa, udah tahu jawabannya pasti A. Tanpa perlu cek dia punya koordinat. Lanjut lagi soal nomor 15. Kita udah 5 soal. Soal nomor 15. In an experiment with a continuous flow calorimeter to find the specific heat capacity of a liquid. Jadi kita melakukan eksperimen untuk menghitung spesifik heat capacity dari suatu liquid. An input power of 60 watt produce a rise in temperature of 10 Kelvin. Jadi waktu kita gunakan input 60 watt, temperatur dari air kita meningkat sebanyak 10 Kelvin. Ketika powernya kita 2 kalikan, berarti sekarang 120 watt, the same temperature rise, kenaikan temperatur yang sama, akan didapatkan by making the rate of flow of liquid 4 times faster. Jadi laju aliran masanya itu 4 kali lebih besar atau 4 kali lebih banyak. Laju aliran massa ya, rate of flow ini adalah mass dibagi time. Mass over time. Itulah rate of flow. Nanti kita akan lihat dalam equation Koko bisa dapat M over T dari mana? Pertanyaan dia, the power loss to surrounding in each case, assuming they are the same, itu berapa? Jadi ada power loss-nya. Dalam prinsip atau dalam eksperimen ini akan ada power yang hilang. Artinya akan ada energi yang hilang. Power itu adalah energy over time. Nah, dalam konteks ini, energinya bukan hanya heat energy. Bukan hanya energi panas yang digunakan untuk meningkatkan temperatur. Tapi ada juga energi yang hilang. Jadi power equals to energy, Koko akan ganti menjadi heat ditambah energi yang hilang. Kita kasih nama L misalnya.
L ini adalah energi yang hilang ya. Ini energy loss. Over time. Power equals to heat energy, MC delta T, plus energy loss over time. Kita akan dapat M over T, inilah rate of flow of the liquid, laju aliran massa dari liquid tersebut, dikali C dikali delta T ditambah L per T. L per T inilah yang sekarang berubah menjadi power loss. Kita mau cari L per T-nya. Jadi dalam soal ini, yang ingin dicari itu adalah L per T. Kita punya dua kondisi. Kondisi pertama, powernya 60. 60 sama dengan M per T kali C kali delta T dibagi L per T. Kondisi kedua, powernya kita dua kalikan. Berarti 120 sama dengan M per T-nya harus dibikin jadi 4 kali. Jadi 4 kali M per T, C-nya sama, delta T-nya juga sama. Tetap 10 ya. Dia bilang same temperature rise. Berarti delta T-nya tetap sama. Ditambah L per T. L per T-nya juga tetap sama. Karena dia bilang assuming they are the same. Jadi power loss-nya sama. Nah, kita ingin mencari power loss itu berapa. Tinggal dieliminasi aja. Persamaan yang atas Koko akan kali 4. Supaya bisa dieliminasi dengan persamaan yang bawah. Kita akan dapat 240 sama dengan 4M per T. C delta T ditambah 4L per T. Tinggal dikurang. Bagian pertama ini bisa hilang semua. Karena dia tereliminasi. 120 dikurang 240 itu min 120. LT dikurang 4LT itu adalah minus 3 power loss. Dengan kata lain, power loss-nya kita dapat min 120 divided by negative 3. Kita akan dapat 40 watt. Jadi dalam percobaan ini ada 40 watt power yang hilang. Lanjut lagi ke nomor 16. Udah masuk ke electricity. 4 buah resistor dihubungkan seperti pada gambar. Ada 4 resistor. Pertanyaannya, between which two point, di antara dua titik yang mana yang resistance dari combination-nya paling besar? Yang R totalnya atau R equivalent-nya paling gede. Pertama dia bilang antara P dan Q. Kita bisa hitung ya, antara P dan Q. Jadi kalian bayangkan di sini ada baterai kayak gini. Ini kalau antara P dan Q. Nah, kurang lebih gitu. Artinya 3 ini series diparalelkan dengan 1. Hitung sendiri ya, Koko langsung kalkulatorin aja mungkin. Ini series 3, hasilnya paralel dengan 1. 2, 1, 2 itu 5. 5 paralel dengan 1 itu 5 per 6. Jadi yang pertama ini R equivalent-nya 5 per 6 ohm. Sekarang kita akan hitung Q and S. Q sama S. Berarti anggap di sini ada suatu baterai. Atau boleh gambar di luar kalau kalian bingung. Jadi gambarnya kayak gini juga boleh. Ada baterai. Nah, misalnya gitu. Dengan kata lain, ini seri, hasilnya di paralel. Bisa dibayangin ya, ini seri, hasilnya paralel. 2 sama 1, 3, 2 sama 1, 3,
3 sama 3 di paralel 1,5 atau 3 per 2. 1,5 ohm. Dengan cara yang sama, waktu Koko hitung R sama S, berarti 212 paralel, 212 seri paralel dengan 1. Hasilnya sama seperti PQ, 5 per 6 juga. Sampai saat ini QS masih lebih gede, karena 5 per 6 itu tidak lebih gede daripada 1,5 ya. 5 per 6 itu masih 0,8. Terakhir S sama Pi. S sama Pi. Di sini ada baterai. Berarti ini semua seri paralel dengan 2. 1, 2, 1, 4. 4 paralel dengan 2. Kita dapatnya 4 per 3. 4 per 3 ini 1,3. Ternyata yang paling besar ada di QS. Jawabannya yang B. Itu soal nomor 16. Lanjut, 17. 5 buah identical light bulbs. Ini info penting. Kita punya 5 buah lampu, dia identik. Berarti nanti resistannya sama semua. Are connected to a constant voltage DC supply. Kita hubungkan dengan suatu DC supply yang constant value-nya. Pertanyaan dia, lampu yang mana yang nyalanya paling terang? Lampu yang mana yang nyalanya paling terang? Lampu yang nyalanya paling terang itu adalah lampu dengan power tertinggi. Jadi, brightest ini artinya highest power. Jadi untuk mengetahui nyala dari suatu lampu, kita harus cek dia punya power, bukan current-nya. Jadi konsepnya adalah paling terang itu adalah power yang paling besar. Tapi untuk soal ini, karena semua resistance-nya sama, kenapa dia sama? Karena dia lampu yang identik. Power itu kita boleh formulasikan sebagai I kuadrat kali R. Ini formula power. Nah, R-nya sama semua. Karena R-nya sama semua, Koko boleh fokus ke current-nya aja. Jadi yang current-nya paling gede untuk soal ini, kita nggak ngomong soal lain, soal ini dulu. Untuk soal ini, the greatest the current, the brightest the lamp. Jadi kita cukup cari yang current-nya paling besar. Karena resistannya sama semua. Jadi yang menentukan adalah current. Koko nggak akan hitung, tapi kita akan lihat dengan menggunakan hukum Kirchhoff-nya aja. Di sini current. Kemudian current akan ke sana. Kemudian akan kebagi 2. Kemudian nanti dia akan bersatu lagi ke sana. Dengan kata lain, current yang paling gede itu ada di sini. Dan lampu inilah yang paling terang. Current di sini sama di sini akan ke divide. Jadi di sini tidak terlalu terang, di sini yang paling terang current-nya. Jadi jawaban kita adalah 4 dan 5. Answer-nya yang C. Lanjut lagi, 18. Masih tentang electricity. A DC circuit is set up below. Kita punya suatu DC circuit. Rangkaian DC. The potential, perhatikan katanya, atau soalnya, dia bilang, the potential at point X itu berapa? Dia bukan tanya potential different. Tapi yang dia tanya adalah potential. Potential at point X berapa? Kalau kita lihat dari sirkuit ini, di bawah sini ada earth atau ground. Ground itu selalu dianggap zero potential. Jadi ini zero volt. Otomatis di sini juga zero volt. Di titik bagian bawah baterai. Karena IMF dari baterai itu 8 volt, maka bagian atas ini potensialnya pasti 8. Di sini pasti 8. Perhatiin ya, Koko bukan ngomongin potensial different, tapi Koko ngomongin potensial di satu poin.
Jadi ini 0, IMF-nya 8, atas ini pasti 8. IMF itu seperti potential difference. Jadi 0 supaya potential difference-nya 8, atasnya pasti 8. Tahu dari mana bawah 0 kok? Karena bawah ini dihubungkan dengan ground. Ground itu zero potential. Nah, setelah 8 volt, potensialnya akan digunakan oleh resistor ini. Maka akan ada potensial different di sini. Kalau kita hubungkan dengan voltmeter. Potensial different itu kita harus cari terlebih dahulu. Jadi Koko ingin mencari dulu potensial difference di sini. Bayangkan Koko pasang voltmeter. Nah, kayak gini. Berapakah potensial difference-nya? Setelah kita dapat potensial difference, kita bisa cari potensial di sini. Nah, untuk cari potensial difference, Koko perlu current. Koko pengen cari dulu current-nya. Untuk cari current, kita perlu R total. 12 sama 12 paralel, hasilnya 6. Koko langsung ya. Ini 6 ohm, R totalnya. Koko tulis di sini aja deh. Ini 6 ohms. Yang bawah 8 sama 8. Paralelnya itu 4 ohms. 6, 6, 4 dihubungkan secara siri. Karena paralel ini kita udah selesaikan, jadi 6. 6, 6, 4 kalau dihubungkan secara siri, maka R ekivalennya itu adalah 16 ohms. R totalnya 16. V totalnya itu 8. Dari baterai. Maka current total kita tahu. I equals to V over R. Kita dapat setengah. Setengah ampere. Itulah arus yang mengalir di rangkaian ini. Jadi arus yang mengalir kalau Koko gambar itu adalah 0,5 ampere. Nah, ketika arus mengalir 0,5 dan melalui resistance 6 ohm, bayangkan dia udah jadi satu ya. Ini jadi satu kesatuan. Jadi resistannya 6 ohm, current-nya 0,5 ampere, kita bisa dapat potential difference-nya. Potential difference equals to IR. P1. I-nya 0,5, RP1-nya adalah 6 ohm. Kita akan dapat 3 ampere, 3 volt maksudnya. Inilah potential difference dari rangkaian paralel ini. Artinya apa? Waktu potensial di titik ini itu 8, dan setelah melewati rangkaian, potensialnya akan berkurang sebanyak 3. Jadi potential difference itu semacam dissipated energy. Energi yang digunakan oleh hambatan tersebut. Jadi kalau di sini 8, di sini pakai 3, maka di sini sisanya berapa? Ya 5. 8 kurang 3, yaitu 5 volt. Jadi di sepanjang ini, di sini misalnya, ini 5 volt nih. Di sana juga 5 volt. Di X juga 5 volt. Itulah potensial at a point, bukan potential difference. Jadi jawabannya 5 volt. Kita bisa lanjutin ya kalau kalian lihat. Di sini 5 volt. Ini 5 volt. Dengan menghitung potensial difference di 6 ohm. V equals to IR. I-nya tadi 0,5, R-nya 6. Kita dapat 3 volt. Kita bisa lihat nih. 5 volt dipakai 3. Sisanya berapa? 2. Di sini 2 volt. Di sini juga 2 volt kalau ditanya. 2 volt ini, kalau kalian lihat sekali lagi, 4 ohm akan menggunakan potential difference sebesar IR. I-nya 0,5, R-nya adalah 4. 2 volt juga.
Jadi di poin ini 2 volt, mereka pakai 2 volt, maka sisanya 0 volt. 0 volt di sana. Ini sisanya 0 volt. Jadi rangkaian ini akan bekerja berdasarkan prinsip kekekalan energi. Atau ini sebenarnya adalah Kirchhoff second law. Ini adalah hukum Kirchhoff kedua. Jadi 5 volt itu nomor 18. Kita lanjut ya, 2 soal terakhir. Nomor 19 masih tentang electricity. Nomor 19 dia bilang, cell that have the same EMF E. Jadi kita punya sel itu bayangkan sebagai baterai. Baterai kita memiliki EMF yang sama, yaitu E. Tapi different internal resistance. Hambatan dalamnya berbeda. Ada yang 3 ohm, ada yang 1 ohm. Ada yang 3, ada yang 1. Are used to power digunakan untuk memberikan daya ke 2 buah lampu. Jadi kita punya rangkaian ini dihubungkan dengan 2 buah lampu. Either connected in series, antara dihubungkan secara seri atau secara paralel, seperti pada gambar. Nah, kurang lebih itu gambarnya. Pertanyaannya, which of the following combination is in order of decreasing brightness? Decreasing brightness dari lampunya. Ingat-ingat di soal tadi di atas, brightness depend on power, bukan depend on current. Jadi kalau kita mau cari brightness, sama aja kita mencari power. Dari lampu tersebut berapa? Powernya gede, brightness-nya tinggi. Powernya kecil, brightness-nya rendah. Karena di setiap rangkaian lampunya itu hambatannya sama, either 2 atau 1, tapi sama-sama 2 atau sama-sama 1. Sama-sama 1, sama-sama 2. Karena dia punya resistance sama, Koko akan cari satu lampu aja. Power di satu lampu. Karena lampu yang lain pasti sama powernya. Analisa masing-masing rangkaian. Rangkaian yang pertama dulu. Koko akan hitung arus. Dari rangkaian pertama, R totalnya. Kita langsung ya, supaya nggak terlalu lama. 3, 2, 2. Berarti 7 ohm R totalnya. R totalnya 7 ohm, maka kita punya current I equals to V over R. V-nya adalah I. I itu V over R ya. I total berarti V total. V totalnya adalah I, R totalnya adalah 7. Jadi 1/7E. Inilah arusnya. Setelah dapat arus, kita bisa lihat power. Hitung salah satu, Koko hitung yang ini aja misalnya. Power equals to I square times R. Langsung aja ya, I square berarti 1/49E square kali R. 1/49 E square times R. R-nya berapa? R-nya 2 kali 2. Jadi untuk yang pertama, powernya adalah 2/49 E square. Diamin dulu, karena kita akan bandingkan nanti dengan yang lain. Sekarang yang kedua, lihat rangkaian yang kanan. Sama, kita akan hitung R total. Dia punya lampu paralel. 1 ohm, 1 ohm kalau di paralel berarti setengah ohm. Setengah sama 3 berarti 3,5. Jadi R totalnya adalah 7/2 ohms. Kita bisa hitung current. I equals to E over R. E over R. 1 dibagi 7/2. Berarti kita akan dapat 2/7.
2/7I. Itulah current-nya. Jadi di sini arusnya 2/7. Tapi hati-hati, karena dia paralel, maka 2/7 ini akan dibagi jadi 2. Sama besar karena resistennya sama. Jadi yang masuk ke sini itu hanya 1/7I. Ke bawah juga sama, 1/7I. Hitung power dari salah satu lampu. Misalnya Koko hitung yang atas saja. Ini powernya itu adalah I square times R. I-nya nggak boleh pakai yang tadi ya, tapi harus pakai 1/7. Kalau ada yang tanya, kok yang tadi boleh pakai langsung 1/7? Kenapa yang ini nggak boleh pakai dari I total? Karena ini seri. Kalau seri berarti current-nya sama. Tapi di sini paralel. Jadi 2/7 ini akan ke-divide jadi 2. Jadi I square, I-nya yang ini. 1/49 E kuadrat kali R. R-nya adalah 1. Kita dapat 1/49 I square. Dengan cara yang sama, kalian bisa menghitung power untuk rangkaian S2 dan P2. Kalau Koko coba hitung aja supaya nggak terlalu lama ya. Ini R totalnya 3 ohm. Maka I totalnya itu adalah 1/3E. Maka di sini powernya itu adalah 1/9 E kuadrat kali 1. Kita dapat 1/9 I square untuk rangkaian S2. Dan untuk rangkaian terakhir P2 adalah R totalnya 2 sama 2, 1. 1 sama 1, 2. 2 ohm. I totalnya itu adalah setengah I. Setengah I. Karena dia punya I total setengah I, berarti yang masuk ke sini 1/4. Yang kebagi di sini 1/4 I. Di sini juga 1/4I. Karena di sini 1/2I. Kalau kita hitung powernya, kita akan dapat I square times R. 1/16 I kali 2 yaitu, ini I square, 1/8 I square. Semuanya kita dapat. Power dari masing-masing lampu. Tinggal dibandingkan aja. Kita pengen decreasing brightness, jadi cari yang paling terang. Yang paling terang itu berarti yang powernya paling gede. Powernya paling gede itu ada di P2 ya. Ini paling gede. Setelah P2 kita lanjut ke S2. Setelah S2, S1, terakhir baru P1. Jadi P2, S2, S1, P1. Jawabannya A. Nah, ini kelihatannya lama ya kalau kalian harus cek satu persatu. Tapi kalau kalian nanti udah terbiasa, kalian bisa kerjain dengan lebih cepat. Jadi nggak selama itu kok untuk ngecekin jawabannya. Kita lanjut, satu soal terakhir nomor 20. Ini udah masuk ke simple harmonic motion. Atau udah masuk ke bagian wave. Nomor 20 dia bilang, sebuah massa, suatu benda bermassa 3 kilo, digantung pada ujung suatu pegas. Its oscillation is shown in the displacement versus time graph below. Jadi kita punya displacement versus times graph. Pertanyaan dia, what is the maximum speed dan energy stored in the system? Energy stored ini berarti ya maksimumnya juga ya. Maximum energy stored. Atau sebenarnya energy stored-nya akan sama aja sih. Karena conservation of energy. Jadi energi yang paling besarnya berapa? Untuk hitung maximum speed, kecepatan maksimum itu
omega dikali amplitude. Omega sendiri adalah 2 pi over periods. Kalau Koko hitung sekilas, 2 pi dibagi period. Period itu satu full wave, 4 second. Jadi ini dia punya periods. Kita akan dapat dia punya omega. 2 pi dibagi 4. Kita akan dapat pi per 2. Radian per second. Untuk hitung maximum speed, tinggal omega dikali x0. X0 itu amplitude. Amplitude-nya ada di sini. Unitnya udah benar ya, meter. Inilah x0. Jadi V-nya adalah omega pi over 2 times XO-nya 0.5. Kita akan dapat pi over 4. Kalau dihitung, pi over 4 itu 0,785 meter per detik. Jadi option yang kemungkinan benar itu hanya di yang A dan yang B. C sama D udah pasti dibuang. Berikutnya kita pengen cari energy stored, energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan, Koko bisa anggap sebagai maximum kinetic energy. Potensialnya 0. Kalau maksimum KI potensialnya 0. Jadi energi itu akan sama dengan kinetic energy maksimum. Sebenarnya boleh juga kalian hitung potensial energi maksimum. Itu juga boleh. Tapi karena Koko sudah tahu speed maksimum dan massa, Koko pakai kinetic energy aja. Half mv square. Mass-nya 3. V-nya yang tadi kita dapat di atas. Nah, kalau dihitung, itulah maksimum kinetic energinya. Atau itulah total energi yang tersimpan dalam sistem kita. Kali 3 kali 3 bagi 2. Kali 3 bagi 2. Kalau dihitung, Koko dapat 0,925 Joule. Sehingga jawaban yang benar ada di option yang A. Jawabannya A. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Udah 10 soal lagi yang Koko bahas. Di pembahasan berikutnya, Koko akan lanjutin ke 10 soal berikutnya. Pastikan kalian nonton video pembahasan sebelumnya dan pembahasan setelahnya. Supaya pembelajaran kalian menjadi lebih lengkap. Karena di sini nanti soalnya udah tercampur. Jadi selain wave nanti akan ada soal yang lain. Sehingga kalian bisa dapat suatu paket pembelajaran yang lengkap. Nah, Koko berhenti sampai di sini. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk lihat video selanjutnya.